Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu hamdan wa mazidan. Ya Rabbana lakal baghi jalan ini subhani. Subhanaka lana in alaik wa man athnait. Walakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين عنا على الذكر والشكر وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat dicintai kami muliakan para perindu Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mencermati, merenungi hikmah yang ke-105. Bunyinya adalah bertemanlah dengan orang yang pandai bersyukur, karena syukurnya akan membukakan matamu akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berteman dengan orang yang selalu mengeluh, karena keluh kesahnya akan membutakan matamu dari karunia-Nya. Berteman dengan orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur dimulai dari orang yang menghargai karunia Allah. Karena orang ini menghargai karunia Allah, maka semua yang Allah berikan kepadanya akan dianggap sebagai karunia, kemudian dia berusaha untuk mensyukuri. Sekecil apapun itu karunia, dan karena ia pandai mensyukuri karunia, maka baginya setelah itu tidak ada karunia yang kecil. Semua karunia adalah agung, karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita melihat orang yang hidup di kampung, ia mempunyai hanya sepeda engkol. Akan tapi orang tersebut menganggap ini sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang ia miliki ini sangat dihargai. Dihargai, dijaga. Bahkan diyakini ini karunia akan membawa karunia. Sehingga di saat dia menggunakan sepeda tersebut untuk bekerja, dia penuh dengan kebanggaan. Buahnya adalah tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah meremehkan nikmat. Dan tidak akan menjadi orang yang tamak. Sehingga menjadilah dia orang yang hanya mensyukuri dan mensyukuri karunia Allah. Ini sebuah contoh sebuah sepeda engkol. Nah, kalau kita melihat orang yang seperti ini, kalau kita berteman dengan orang yang semacam ini, secara otomatis pertemanan kita ini akan membuahkan kesadaran pada kita. Karena kita telah melihat sebuah contoh nyata. Orang yang pandai bersyukur. Sehingga kita mudah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang sangat banyak. Bisa jadi yang diberikan oleh Allah kepada kita jauh lebih bagus. Jauh lebih berharga. Jauh lebih bermanfaat. Di saat kita bisa melihat orang yang dengan kesederhanaannya kok pandai bersyukur, kita akan berpikir, dia saja bisa bersyukur, kenapa aku tidak? Bukankah orang bersyukur itu nikmat, menemukan kelezatan nikmat? Nah, karena kita sering berteman dengan orang yang pandai bersyukur, maka pemandangan ini mengajari kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Termasuk cara bersyukurnya nanti. Di saat dia mohon maaf. Dia mempunyai rizki yang hanya pas-pasan. Rizki yang pas-pasan. Gaji mungkin sehari hanya 50.000, 40.000. Cuman karena dia orang yang pandai bersyukur atas karunia Allah, lalu menggunakan harta tersebut untuk kebaikan, dan dia menyisihkan rizkinya dalam irama bersyukur kepada Allah, lalu berderma, kita yang melihatnya. Dan mungkin gaji kita lebih tinggi, lebih besar daripada orang tersebut. Apa yang ada di hati kita? Akan hidup hati kita. Pertemanan kita ini akan membuahkan kesadaran pada kita, melek kita, terbuka mata kita untuk melihat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dia pandai bersyukur. Maka kita yang diberi oleh Allah besar, tentu di saat kita mau melihat orang tersebut dengan melihat, belajar, mengambil ibrah, sebuah pelajaran atau ilmu, maka secara otomatis kita akan mudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan terbuka mata kita. Akan mudah bagi kita untuk melihat karunia yang Allah berikan kepada kita. Hingga kita meniru untuk mensyukuri, cara mensyukurinya. Jika dia punya gaji 30.000 per hari pun bisa berderma. Sayang gajiku sehari sampai 100, bagaimana tidak bisa berderma. Bahkan mungkin orang lain diuji dengan bermacam-macam ujian. Akan tapi ada karunia yang ada yang bisa ia rasakan dan bisa ia sadari pun dengan karunia itu, biarpun dia mendapatkan musibah yang banyak, ternyata dia masih bisa bersyukur, mensyukuri karunia tersebut. Maka kita yang tidak diuji dengan bermacam-macam ujian tentu sangat mudah bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk kalau kita berkumpul dengan orang yang banyak bersyukur karena karunia yang banyak, biarpun kita dalam keadaan tidak mempunyai harta. Melihat orang kaya, ya. Melihat orang kaya, dia pandai bersedekah, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita belum mampu. Lalu, karena pergaulan kita biarpun dengan orang kaya, tapi orang kaya yang pandai bersyukur, yang muncul di hati kita adalah ghibtah. Rindu ingin menjadi dia, bukan segi kekayaannya, tapi segi dari sisi gemar untuk berderma. Dan sangat berbahaya kalau kita berkumpul orang yang setiap hari mengeluh. Yang arti mengeluh adalah tidak bisa mensyukuri karunia Allah. Seolah tidak pernah diberi apa-apa oleh Allah. Sedikit mengeluh, berkeluh kesah. Dan kalau kita sering duduk dengan orang tersebut, ini akan mengajari, membuat kita berkeluh kesah. Sehingga karunia yang Allah berikan pada kita seolah bukan sebuah karunia. Menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Diberi oleh Allah sesuatu, dia tidak menghargai sesuatu yang Allah berikan. Sehingga dia tidak menghargai, maka tidak bisa bersyukur. Dan kalau Anda duduk dengan orang semacam ini, maka Anda pun juga akan mendapatkan penyakit yang serupa. Karena tidak ada contoh bersyukur. Apalagi jika yang Anda lihat adalah orang yang diberi oleh Allah harta yang melimpah. Ternyata dengan harta yang melimpahnya pun dia masih tidak bisa mensyukuri, yang muncul, yang dihadirkan adalah tamaknya dan seterusnya. Maka di saat kita berkumpul dengan orang tersebut, ya, akhirnya kita pun juga tidak bisa menghargai nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan akan muncul di dalam kita sifat tamak seperti yang ditemuinya. Dan mungkin ditandai oleh orang-orang yang tidak bersyukur, ditandai dengan berbangga dengan dunia, kemudian dia tidak pandai berderma. Dan kalau sudah berbangga dengan dunia, itu kan orang senang dengan gebiar. Kalau senang dengan gebiar, maka dia ingin tampak, mempunyai sesuatu, ingin dipandang oleh orang. Sehingga ingin dilihat oleh orang sebagai orang yang sukses, tampak punya sesuatu, kaya, dan seterusnya. Dan keinginan dipandang oleh orang semacam ini, biarpun dia tidak punya, sebetulnya mana? Karena pengennya dia mempunyai sesuatu yang besar. Dan orang yang semacam ini nular penyakit ini.
Sehingga dia tidak mampu, tapi dibicarakan kekayaan segala macam, urusan dunia, dunia, dunia. Sehingga menjadikan hatinya semakin tamak dan rakus pada dunia. Dan kalau kita duduk dengan orang seperti ini, tidak ada suri toladan, tidak dia ngajari berderma, tidak ngajari dia sabar, tidak ngajari dia bagaimana bersyukur kepada Allah, nggak ada. Karena memang dia bukan orang yang pandai bersyukur. Bahkan setiap harinya mengeluh, seolah tidak diberi apa-apa oleh Allah. Terus penyakit semacam ini akan menular. Dan kalau kita ke dia, kita akan seperti dia mengeluh. Duduk dengan orang yang tidak bisa menghargai karunia Allah, kita pun akan menjadi tidak menghargai karunia oleh Allah. Akhirnya orang yang tidak bisa menghargai karunia Allah, tidak pandai bersyukur, maka muncullah orang yang pelit. Kita duduk dengan orang pelit, kita akan benar pelit. Tidak senang berderma. Sehingga melihat orang berbuat baik, bukan senang, malah mengajari bagaimana orang agar tidak berbuat baik, agar tidak berderma. Dan begitu seterusnya. Perkumpulan Anda dengan orang yang tidak pandai bersyukur, maka merugikan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang yang pandai bersyukur, mensyukur nikmat dengan berbagi dan seterusnya, akan tumbuh semangat di dalam hati Anda, di dalam diri Anda untuk bangkit seperti mereka, untuk bisa berbuat baik seperti mereka. Indah. Tapi kalau orang pelit, duitnya banyak, pelit, tidak pandai apa yang bisa kita ambil faedah dari orang tersebut? Tidak menggugahkan hati kita, tidak menghidupkan hati kita. Makanya termasuk gaya hidup, mohon maaf, berkumpul dengan orang yang kaya-kaya saja, padahal tidak mampu. Termasuk ini ada budaya, misalnya ada sekolah kaya, SD kaya, TK kaya, gayanya orang kaya. Ada orang berambisi untuk menyekolahkan anaknya di tempat tersebut hanya karena ia ingin duduk dengan orang-orang yang kaya. Setelah duduk dengan orang kaya, ternyata orang kaya bukan orang kaya yang pandai bersyukur. Hanya orang kaya pamer kekayaan. Hobinya pun hobi-hobi orang yang tidak menunjuk, tidak bersyukur. Bukan mensyukuri karunia. Hobinya hobi kuliner. Di rumah pada ada makanan, dia harus beli makanan yang mahal-mahal dan seterusnya. Sehingga makan di rumah tidak dihargai lagi, kan? Nah, ini kita ikut-ikutan atau ibu-ibu ikutan dengan perkumpulan tersebut. Maka secara otomatis akan membutakan hatinya akan karunia Allah berikan. Sehingga seolah-olah yang diberikan oleh suaminya di rumahnya sekolah nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya, dan ini sudah mulai tidak bersyukur atas nikmat. Dan dia akan tersiksa setelah itu dengan keadaan semacam ini. Akhirnya ikut-ikutan dengan gaya hidupnya orang. Mungkin orang yang diikuti adalah kaya dan sebagainya. Tapi orang kaya tidak pandai bersyukur. Bukan orang kaya dermawan tadi. Akhirnya apa? Menjadikan kita semakin tamak rakus. Dan kalaupun kaya tidak akan selamat kita. Kita akan menjadi orang kaya, kaya yang pelit, kaya yang tidak pandai bersyukur. Maka sangat rugi kalau kita berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Membaca kembali hikmahnya. Bertemanlah dengan orang yang pandai bersyukur. Sekecil apapun nikmat itu, dia pandai bersyukur. Subhanallah. Anda duduk dengan mereka. Hati Anda akan tumbuh. Akan membukakan matamu atas karunia Allah. Kalau kita bertemu dengan bersyukur, maka kita akan mudah mensyukuri nikmat Allah. Begitu sebaliknya. Jangan berteman dengan orang yang selalu mengeluh. Karena keluh kesahnya itu tidak terima kasih kepada Allah. Keluh kesahnya itu akan membutakan mata kita. Akan membutakan matamu dari karunia Allah SWT. Ya akhirnya tidak bisa bersyukur biarpun diberi Allah nikmat-nikmat karena tidak punya contoh. Sehingga ya ada temannya, sehingga ada orang terus berambisi untuk mencari kekayaan. Bukan berpikir bagaimana berderma, bagaimana berbagi. Tapi coba. Dan ini terbukti. Kami melihat perkumpulan termasuk para pejuang baginda Nabi. Lihat perkumpulan mereka ini perkumpulan orang yang pandai bersyukur. Ini orang dermawan, ini dermawan. Dermawan itu kan bersyukur karena karunia Allah. Sehingga karena kita duduk dengan orang-orang seperti ini, lihat apa yang terjadi. Kita berlomba-lomba untuk bagaimana bersyukur, lihat. Sehingga kita pun tahu bahwasanya di rumahku juga ada nikmat. Aku punya kekayaan. Hasilnya apa? Dia berbagi, berbuat baik. Karena perkumpulan dengan orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah menjadikan kita yang pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita di dunia hingga kelak di surga. Lebih panjang menjadikan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Allah mengumpulkan dengan orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, orang yang pandai bersyukur sehingga akan menular kepada kita
rasa syukur, pandai bersyukur, sehingga keberkahan Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Ya, kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauh dari fitnah, kebencian, kedekian, dendam di antara kita. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.